Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film horor, misteri, dan juga trailer. Dengan saya Dev, dan inilah dia He's Out There. Film dibuka dengan seorang ibu bernama Laura bersama kedua anaknya Kayla dan Madison sedang bersiap untuk melakukan perjalanan berlibur. Sedangkan Shaun, suaminya, harus menunda perjalanan hingga pekerjaannya selesai dan berjanji akan secepatnya pergi menyusul Laura. Perjalanan pun dimulai. Laura mengendara keluar kota melewati hutan-hutan kecil untuk sampai ke tempat tujuan. Setibanya di lokasi, tampak Laura yang kesusahan membuka kunci gerbang. Tak lama kemudian seorang penduduk setempat bernama Owen berhenti dan membantu Laura membuka pintu gerbang. Wow, thank you. Daerah yang begitu sepi, hanya Owen dan keluarganya yang menetap di sana. Sedikit bercerita tentang rumah yang baru saja dibeli oleh Laura. Menurut Owen, rumah itu dulunya dihuni oleh keluarga Johnny, seorang pemuda yang hilang dan tak pernah ditemukan keberadaannya. Tibalah mereka di rumah pinggir danau. Udara sejuk dan pemandangan alam yang indah menuntaskan lelah mereka setelah sekian lama melakukan perjalanan. Shaun yang ketika itu sedang berada di toko membeli beberapa hadiah untuk anak-anaknya, memberikan kabar kepada Laura bahwa ia akan segera berangkat dan diperkirakan akan tiba pada tengah malam. Menyusun barang-barang, Laura membiarkan Kayla dan Madison bermain menikmati suasana tepi danau di tengah-tengah hutan rimbun jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat itu mereka menemukan sebuah tali membentang yang menuntun mereka masuk ke dalam hutan. Di rumah, Laura yang menyadari anak-anaknya tak berada di halaman berniat keluar mencari mereka. Di depan pintu, Laura mendapati anak-anak telah kembali dengan Kayla yang sepertinya menyembunyikan sesuatu di balik baju, lalu menyimpannya di dalam laci dan mengatakan bahwa ia akan menghadiahkan itu untuk sang ayah. Laura membacakan sebuah cerita tentang percakapan antara tikus dan gagak perihal kegelapan yang mengintai keselamatan. Kegelapan itu ada di depan mata mengawasi mereka, namun tak seorang pun mengetahuinya. Tak ada yang terbebas dari belenggunya sebelum melihat keberadaannya. Menidurkan anak-anaknya, tak lama kemudian Shaun menghubungi telepon rumah karena menurut Laura handphone miliknya tertinggal di dalam mobil. Shaun memberikan kabar bahwa ia sedang dalam perjalanan menyusul mereka. Laura seperti mendengar sesuatu dari balik pepohonan, namun tak menaruh kecurigaan lalu masuk ke dalam rumah. Yang sebenarnya seseorang sedang memperhatikannya dari kegelapan hutan. Malam itu Kayla datang membangunkan Laura, mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada Madison. Madison seperti sedang sakit, memuntahkan isi perutnya. Lalu Laura mengeluarkan secari kain dari mulutnya yang kemudian disadarinya kain itu berisi sebuah tulisan yang sepertinya dengan sengaja dibuat oleh seseorang. Dengan ketakutan Kayla mengatakan bahwa Madison memakan sesuatu di tengah hutan dan diketahui bahwa tali merah itu menuntun mereka ke sebuah tempat di dalam hutan yang mana di sana terdapat makanan di atas meja dan kursi kayu, seperti seseorang sedang atau telah mempersiapkan sebuah acara pesta makan. Laura memeriksa sesuatu yang disembunyikan oleh Kayla sebelumnya dan mendapati sebuah kue di dalamnya terdapat sebuah tulisan goodbye. Temuan itu membuatnya panik dan menyadari bahwa seseorang sedang mengintai memiliki niat jahat kepada mereka. Ditambah lagi ketika mereka mendengar suara dari atas loteng rumah. Mencoba menghubungi Shaun, namun telepon rumah tidaklah lagi tersambung. Lalu Laura berniat pergi ke mobil untuk mengambil handphone miliknya. Bergegas menuju ke mobil, Laura tak mendapatkan handphonenya di sana. Sepertinya pelaku telah mengantisipasi segala kemungkinan untuknya meminta pertolongan. Di kursi belakang, Laura mendapati sebuah bingkisan kado yang ternyata berisi sebuah boneka milik Madison. Sebuah kode keras dari pelaku menandakan niatnya untuk menyakiti mereka. Dengan panik, Laura kembali ke rumah menjemput anak-anaknya yang juga tampak telah ketakutan. Menuju ke mobil, Laura berniat membawa mereka pergi dari sana.
Sebuah lemparan batu memecahkan kaca mobil. Laura menyalakan mesin, menjalankan mobilnya. Namun ternyata pelaku telah melonggarkan baut ban sehingga salah satu ban terlepas dan menggagalkan niat pelarian mereka. Membawa anak-anak kembali ke dalam rumah, Laura menutup semua pintu dan jendela, lalu memberikan obat untuk Maddie yang tampak lemah karena kesulitan bernafas. Mendengar sebuah suara dari jendela depan, Laura berjalan menghampiri dan mendapati foto keluarganya dengan wajah suami serta anak-anaknya yang telah dirusak, juga darah yang mengalir dari mata mereka. Foto itu menggambarkan bahwa pelaku sebenarnya menginginkan Laura dan akan menyingkirkan suami serta anak-anaknya. Di tempat lain, Shaun yang sedang dalam perjalanan saat ini telah berada tak jauh dari rumah. Maddie melihat seorang pria yang dipikirnya adalah sang ayah berada di bawah pohon melambaikan tangannya. Yang sebenarnya pria itu adalah John, pelaku yang menebar ketakutan kepada mereka. Shaun telah berada di gerbang yang terkunci, berulang kali mencoba membuka gembok berkarat, namun ia tidaklah berhasil. Ketika itu Shaun melihat sebuah tulisan tertempel di pintu yang memintanya untuk mengikuti tali merah. Shaun yang mengira bahwa Laura akan memberinya sebuah kejutan mencoba menghubungi sang istri. Seseorang menyambut panggilan, namun hanya terdengar desah nafas dari ujung telepon. Tanpa curiga, Shaun mengikuti tali merah yang menuntunnya masuk menyusuri kegelapan hutan. Shaun kembali menghubungi Laura. Ketika itu disadarinya bahwa handphone Laura berada di atas meja kayu dengan beberapa boneka yang mencerminkan suatu keluarga dengan ayah, ibu, dan kedua anaknya. Dari belakangnya pelaku mengawasi Shaun dengan kapak kayu di tangannya lalu berjalan menuju ke arahnya. Laura sedang bersama dengan anak-anak. Ketika itu mereka mendengar sebuah suara seperti sesuatu jatuh dari lantai atas lalu turun ke bawah. Di sana ia mendengar suara Shaun dari arah pintu depan. Dengan penuh keraguan, Laura membuka pintu dan mendapatkan handphone Shaun tergantung memutar sebuah rekaman suara ketika ia melakukan panggilan telepon sebelumnya. Dengan sebuah pesan bertuliskan, "Aku sudah berada di rumah." Tak lama kemudian sosok Shaun jatuh dengan darah dan kedua bola mata yang telah hilang. Shaun telah tewas dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Anak-anak melihat dari balik jendela lalu berniat keluar untuk melihat ayahnya, namun Laura menahan mereka. Menenangkan anak-anaknya dengan mengatakan bahwa sosok itu bukanlah Shaun dan berjanji akan melindungi mereka apapun yang terjadi. Tiba-tiba lampu di rumah itu padam membuat anak-anak menjadi semakin ketakutan. Memikirkan sebuah cara, lalu mengambil senter dan sebuah pisau. Laura berniat membawa mereka berlari menjauh dari rumah, namun pelaku yang masih berada di luar melempari mereka dari balik kegelapan. Sehingga Laura mengurungkan niat pelarian itu dan kembali bertahan di dalam rumah. Tiba-tiba mereka dikejutkan ketika pelaku melemparkan sebuah boneka laki-laki dari luar rumah. Mengambil kunci mobil Shaun, lalu Laura mengamankan anak-anaknya di lantai atas. Ketika itu sebuah mobil tiba di halaman, yang ternyata adalah Owen datang untuk mengunjungi mereka. Melihat keadaan mobil Laura, Owen menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi. Laura menggunakan sinar senter untuk menarik perhatiannya lalu melihat pelaku yang saat itu diam-diam berjalan mendekati Owen. Laura mencoba memperingatkannya, namun jendela yang tak bisa dibuka membuat suaranya sama sekali tak bisa didengar oleh Owen. Memecahkan kaca jendela, Laura berteriak, namun semua itu sudah terlambat. Pelaku mengayunkan palu besar di tangannya yang menghancurkan kepala Owen, menewaskannya saat itu juga. Lalu pelaku menunjuk ke arahnya seakan memberikan isyarat bahwa mereka adalah korban selanjutnya. Di lantai bawah, Laura dikejutkan ketika mendapatkan sebuah boneka yang sebelumnya berada di mobil saat ini telah berada di sana. Juga beberapa gambar yang tersusun dalam buku membentuk sebuah cerita yang sepertinya merupakan rencana atau skenario yang telah dan akan dilakukan oleh pelaku dalam menghabisi korbannya.
Laura menyiapkan senjatanya kemudian menuju ke pintu untuk kembali mencoba pelarian. Tiba-tiba pelaku muncul dengan memecahkan kaca, menangkap dan membawa Laura. Tinggallah Kayla dan Madison. Kedua anak ini tak mengerti apa yang harus mereka lakukan tanpa adanya Laura. Kayla menenangkan adiknya itu, memberikan sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Lalu mereka keluar menuju ke mobil sang ayah yang mereka yakini masih hidup. Karena memang Laura tidaklah menceritakan perihal Shaun yang sebenarnya telah tewas. Setibanya di mobil, mereka mendengar sebuah suara dari musik box dan beberapa hadiah yang sebelumnya dibeli oleh Shaun untuk mereka. Lalu menyadari sesuatu bergerak dari dalam bagasi mobil, yang ternyata Laura berada di sana dalam keadaan terikat. Kayla membuka lakban di mulutnya. Kemudian Laura berteriak memperingatkan mereka untuk segera pergi karena John saat ini telah berada di belakang mereka. Mereka yang histeris segera bersembunyi dan ketika itu juga John mengayunkan kapaknya ke arah Laura. Lalu mengemudikan mobil mengejar Kayla dan Madison. Di halaman rumah mereka mendapati tubuh sang ayah telah terbujur kaku tak lagi bernyawa. Namun sepertinya mereka tidaklah memiliki waktu untuk bersedih karena Johnny saat ini telah berada di halaman rumah dan bergerak menuju ke arah mereka. Kayla membawa Madison pergi ke lantai atas dan bersembunyi di bawah ranjang. John memperkenalkan dirinya sebagai orang yang dulunya pernah tinggal di rumah ini dan telah mengawasi aktivitas liburan mereka selama bertahun-tahun. Lalu mengangkat ranjang, John menyekap dan membuat mereka tak sadarkan diri. Ketika pagi, adegan memperlihatkan boneka keluarga berada di meja kayu lengkap dengan hidangan makan. John datang kepada Laura untuk mengambil kapak yang masih menancap di tubuhnya, lalu pergi menghampiri anak-anak. John mengukur kedalaman bola mata untuk mengambil mata mereka yang kemudian akan dipasangkannya pada boneka tersebut. Juga sepertinya ia akan mengambil tangan mereka untuk menggantikan tangan boneka yang telah rusak. Mendengar suara kotak musik, John menuju ke mobil dan mendapati kotak musik itu berada di dalam bagasi dengan Laura yang telah pergi dari sana. Tiba-tiba Laura muncul dari belakang dengan segera menyerang John dan berulang kali mengayunkan kapak itu ke arahnya. Dengan tubuh penuh luka, John bertahan dan berusaha mengalahkan Laura. Namun tampaknya luka-luka itu cukup melemahkan John sehingga Laura pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Menjemput anak-anaknya, dengan penuh haru, Laura membawa mereka pergi dengan mengendarai mobil Shaun. Dari dalam mobil, Kayla menyadari bahwa John tidak lagi berada di tempat sebelumnya. Namun Laura tak menghiraukannya, terus melanjutkan perjalanan menjauh dari sana demi keselamatan mereka dan film pun berakhir. John adalah seorang anak pemilik rumah yang dinyatakan menghilang beberapa tahun lalu, yang kemudian rumah itu dibeli oleh keluarga Laura. Seperti memiliki kelainan kejiwaan, John ternyata telah lama memperhatikan kebiasaan dan aktivitas keluarga Laura, lalu menulis sebuah rencana atau skenario yang dituangkannya ke dalam buku cerita anak terkait siapa dirinya dan bagaimana ia akan menghabisi para korbannya. Dengan sengaja John meninggalkan buku itu di dalam rumah agar dibaca sebagai sebuah petunjuk bagi mereka yang menyadari. Namun tentu saja siapapun akan menganggap bahwa buku cerita anak hanyalah sebuah hiburan bagi anak-anak tanpa memikirkan sebuah makna mengerikan di baliknya. Cerita itu mengisyaratkan bahwa John akan selalu mengintai jiwa mereka hingga mereka melihat dan berhasil selamat, maka barulah mereka mendapatkan kebebasan. Dengan kata lain, Laura dan anak-anaknya telah berhasil terlepas dan selamat dalam tragedi liburan itu. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata, saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.